Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang maha menyaksikan, maha memperhatikan setiap gerak-gerik makhluknya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan, hari ini kita akan menghayati satu dari nama Allah yang indah dan sempurna, yaitu Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha menyaksikan, dan Allah yang maha memperhatikan. Dialah nama Allah Ar-Raqib. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Takutlah kalian kepada Allah karena memutuskan hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah maha mengawasi, Allah maha memperhatikan. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghayati nama Allah Ar-Raqib yang maha melihat, maha menyaksikan, maha mengawasi, membuat kita tidak pernah merasa sendiri. Kita merasa Engkau selalu bersamaku ya Allah. Waktu aku makan, waktu aku minum, waktu aku menggerakkan tubuhku, waktu aku bahkan ketika dalam keadaan tidur, membuat kita tidak pernah merasa sunyi, merasa sepi. Menghayati nama Allah Ar-Raqib, Allah yang maha mengawasi, memperhatikan dan melihat, nanti berdampak kepada samanya indahnya sisi batin kita persis dengan keindahan sisi lahiriah kita. Alangkah banyaknya orang dalam kehidupan ini, isinya, lahiriahnya yang tampak indah sekali, tetapi di dalam dirinya adalah kehancuran, keburukan, kemaksiatan, kotoran. Bukankah itu yang sering kita lihat dalam kehidupan kita? Karenanya nama Allah Ar-Raqib ketika kita kaji akan membuat sisi dalam kita sama indahnya dengan sisi lahiriah kita. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah, seringkali orang dalam kehidupan ini seperti gunung es. Gunung es itu di permukaan ya, tampak 20% yang tampak, tetapi yang 80%-nya tidak tampak. Dan alangkah banyaknya orang yang memperhatikan dalam kehidupan ini yang 20% itu, sampai melupakan yang 80% itu. Karenanya para ulama seringkali menasihati seseorang ketika berada di hadapan banyak orang, hendaklah engkau di saat berada di hadapan banyak orang memperhatikan hatimu. Kenapa demikian? Karena saat berada di hadapan banyak orang, orang yang banyak ngumpul di tengah-tengah kita adalah orang yang sedang memperhatikan sisi lahiriah kita, sisi yang tampak dari kita. Sementara Allah adalah yang memperhatikan sisi batin kita. Allah Ar-Raqib, Allah yang maha melihat, Allah yang maha mengawasi, Allah yang maha memperhatikan, membuat kita akan betul-betul memperindah sisi batin kita, bahkan sebelum sisi lahiriah kita. Sahabat-sahabatku dalam kebaikan yang dimuliakan Allah, untuk memaknai nama Allah Ar-Raqib, untuk bisa merasakan nama Allah Ar-Raqib, saya akan mulai tidak dengan sebuah teori, tetapi saya akan mulai dari sebuah kisah yang luar biasa. Kisah yang sangat menyejarah, yaitu kisah Umar ibn Khattab. Adalah salah seorang pemimpin yang sangat dikenal dengan belusukannya. Tapi yang menarik, Umar ibn Khattab ketika belusukan, dia menyamarkan dirinya supaya tidak dikenal oleh masyarakatnya. Kenapa? Karena dia memperhatikan sisi batin lebih baik daripada yang tampaknya. Alangkah banyak orang yang tampaknya baik, dalamnya tidak. Umar ibn Khattab sengaja menyamarkan dirinya untuk menjaga hati. Beliau pada suatu hari datang ke sebuah lembah. Sampai di sebuah lembah itu beliau berjumpa dengan seorang pengembala domba. Setelah mendekat
kepada pengembala ini. Lalu Umar bin Khattab berkata, "Wahai Fulan, jualah satu saja domba kepadaku. Aku akan beli dengan harga yang berlipat-lipat, engkau akan mendapatkan banyak keuntungan." Apa jawaban dari pengembala ini? "Maaf Tuan, ini bukan milik saya, ini milik majikan saya. Dia pasti marah kalau saya jual tanpa sepengetahuan dia." Apa kata Umar bin Khattab, seorang khalifah? Juallah satu saja. Dia tidak akan tahu. Masa iya dia akan menghitung ribuan domba ini? Atau kalau dia nanti sampai tahu ada yang kurang dari dombanya, katakan kepadanya, seekor domba telah dimakan serigala. Lalu kemudian pengembala ini terdiam sejenak. Lalu kemudian dia berkata, "Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau aku jual kepadamu, hai Umar, tanpa sepengetahuan dia, di manakah Allah? Aina Allah? Di manakah Allah?" Ketika mendengarkan jawaban dari pengembala ini, Umar pun meneteskan air matanya sambil juga mengulang-ulang, "Ya, di manakah Allah?" Seorang pengembala, pastilah dia berada di desa. Pastilah pendidikannya adalah pendidikan yang sangat minimal. Status sosialnya tidak akan setinggi orang mungkin yang berada di kota. Tetapi dia mampu memahami esensi agama. Di mana Allah? Banyak orang sekarang sholat, puasa, mengaji, yang tampak indah di luarnya. Tetapi sisi batinnya tidak ada agama sama sekali. Di mana Allah? Allah Ar-Raqib, Allah yang maha melihat, Allah yang maha memperhatikan dan maha mengawasi.